Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak malaikat dengan berbagai macam tugasnya masing-masing. Di antara mereka ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Ia adalah penghulunya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada banyak nabi dan rasul. Selanjutnya adalah malaikat Mikail alaihissalam. Ia diserahi tugas untuk menurunkan hujan kepada seluruh makhluk di muka bumi dan bukan hanya kepada manusia saja. Lalu ada malaikat Israfil alaihissalam yang dia diserahi tugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Kemudian malaikat maut atau malakul maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa manusia. Adapun sebutan Israel untuk malaikat maut, banyak para ulama yang mempersoalkan akan kevalidan riwayat tersebut. Dalil-dalil yang ada, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dengan sebutan malakul maut, bukan malaikat Israel. Kemudian ada lagi malaikat Malik alaihissalam yang dia ini diserahi tugas untuk menjaga neraka, dan juga malaikat Ridwan alaihissalam yang dia diserahi tugas untuk menjaga surga. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain malaikat yang disebutkan nama-namanya, banyak sekali malaikat yang hanya disebutkan tugas tanpa menyebutkan namanya, seperti malaikat yang diserahi untuk mengurusi dan menjaga janin dalam rahim. Ketika janin sudah mencapai 4 bulan di dalam kandungan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam kandungan itu dan menuliskan takdir, rizkinya, ajalnya, amalnya, serta kehidupannya, sengsara ataupun bahagianya. Kemudian ada juga malaikat yang diserahi menjaga dan juga menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang dijaga oleh 2 malaikat. Yang satu pada sisi kanannya dan yang satunya lagi berada pada sisi sebelah kiri. Kedua malaikat tersebut selalu siap dan sigap. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan-lisan manusia kecuali dicatat dengan sangat detail dan rinci oleh kedua malaikat itu. Kemudian ada juga malaikat yang diserahi tugas, yaitu untuk menanyai orang yang meninggal. Apabila mayit sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang 2 malaikat yang bertanya kepadanya tentang apa? Yaitu tentang Robnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ya, pertanyaannya adalah, Man Rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini pertanyaan malaikat kepada mayit. Dan yang lainnya, ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Kemudian malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, dan juga masih banyak yang lainnya yang tidak disebutkan dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pandangan yang keliru tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pandangan yang keliru tersebut adalah yang pertama, orang-orang yang memuja akal dan beraliran liberal, mereka mengingkari keberadaan malaikat. Mereka mengatakan bahwa malaikat adalah sesuatu yang abstrak untuk mengungkapkan kekuatan kebaikan yang tersimpan pada diri suatu makhluk. Nah, keyakinan ini jelas-jelas bertolak belakang dengan kitabullah, sunnah rasulnya, dan juga ijma', konsensus umat Islam. Karena semua dalil yang menunjukkan bahwa malaikat adalah sesuatu yang konkret dan berwujud, memiliki zat dan juga berjasad. Hanya saja mereka berada di alam gaib yang tidak bisa langsung disaksikan oleh indera penglihatan manusia.
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka, para malaikat, adalah makhluk yang berjasad adalah surat Fatir ayat yang pertama, yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kekeliruan pandang yang kedua, ada sebagian orang yang membatasi jumlah malaikat hanya 10 malaikat saja. Pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31 yang artinya, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Tidak ada yang mengetahui malaikat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan pandang yang ketiga adalah sebagian kaum muslimin memberi nama malaikat yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di antaranya adalah nama malaikat Israel. Banyak orang yang menggunakan nama ini untuk mengatakan bahwa nama Israel sebagai nama malaikat pencabut nyawa. Yang ini tidak ada dalilnya. Adapun keterangan mengenai hal itu berasal dari berita Israiliyat yang tidak sahih. Pendengar yang budiman, jika kita imani dengan benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, maka akan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama, kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun dengan mempercayai adanya malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, maka kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu istiqamah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat atau faidah yang kedua, kita akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan juga kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah berasal dari keagungan Sang Pencipta. Kita bisa bayangkan bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat besar, yang sangat kuat. Maka ini pasti berasal dari keagungan Sang Penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha besar dan zat yang maha kuat, maha perkasa. Ya. Dengan mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan juga kekuasaannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat beriman kepada malaikat yang ketiga adalah kita akan semakin cinta kepada para malaikat karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai malaikat karena malaikat adalah makhluk yang mulia yang Allah SWT muliakan, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akan memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada malaikat, maka akan menambah dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian Allah terhadap manusia, yaitu dengan mengutus malaikat untuk memelihara, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya, yaitu dengan mengutus para malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tatkala kita menyadari bahwa para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang mukmin yang mendoakan saudaranya, maka kita akan semakin bersyukur untuk memperbanyak doa kepada saudara kita. Tidak hanya itu, malaikat memiliki tugas dan pekerjaannya sendiri untuk membantu manusia. Misalnya adalah mengatur rizki dan juga menurunkan hujan.
Semua hal yang dilakukan malaikat tersebut tentunya bermanfaat bagi manusia dan mampu menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-7 disebutkan bahwa para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mereka mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan Engkau, serta peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Kemudian manfaat beriman kepada malaikat yang kelima, kita akan semakin berhati-hati dalam bertindak. Hal ini karena seorang muslim selalu ingat dan tahu bahwa malaikat senantiasa mengawasi serta mencatat segala perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Untuk itulah keberadaan malaikat dan juga mempercayainya, maka akan mampu membuat manusia senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan juga berbicara serta takut untuk melakukan perilaku maksiat. Iman kepada malaikat juga mendorong manusia untuk tidak menuruti hawa nafsu yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan dan juga membuat manusia akan meniru kesetiaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat beriman kepada malaikat yang keenam atau yang terakhir, yaitu kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat senantiasa mendoakan orang yang beriman, maka tidak perlu takut jika ia memerlukan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa malaikat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan akidah pada edisi kali ini, yaitu tentang nama dan tugas para malaikat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan dapat menambahkan ilmu dan iman kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.